Saya curiga admin Balawi Family Project itu udah diteror sama Balawi berdebah dari Indonesia ini yang memberhalakan NASA. Robito Alawiyah kalian ini memalukan ini. Terus untuk Taufik Asegaf jangan teror orang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini ada seorang pahlawan yang bernama Ahmad Syahab dari klan Ba'alawi yang berani tes DNA dan open posting. Mudah-mudahan ini akan mempercepat kemelut diskursus tentang nasab, sehingga semakin terang benderang siapa sebenarnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Apapun latar belakang kita dan dari klan manapun, seseorang itu memiliki potensi untuk menjadi orang baik. Dan inilah tafsir daripada hudan lil muttaqin, ay rahmatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan ayat ini. Mari kita dengarkan penjelasan atau breaking news. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada breaking news. Jadi sepertinya kita punya pahlawan baru tentang kesetaraan sama anak bangsa. Dan khusus kali ini adalah dari saudara kita Balawi. Hari ini saya menemukan saudara kita dari Indonesia, namanya Ahmad Syahab. Beliau testing DNA, ya DNA atau family tree DNA, dan haplogrupnya itu diprediksi masuk GM201 karena beliaunya ya mungkin dengan alasan ekonomi atau gimana ya, hanya bisa mengambil tes DNA yang 25 marker 25 STR. Nah, tapi kalian lihat di layar lah ya. Saya highlight ini sebentar. Ini beliaunya. Ini sepertinya belum dikelompokkan oleh admin Balawi Family Project. Tapi saya coba akan kelompokkan sendiri ya. Jadi di sini bisa kita copy Ahmad Syahab ini, kita bandingkan dengan Balawi yang lain yang minimal 25 SDR dan atau Balawi yang sudah lakukan konfirmasi dengan snip test ya. Coba saya buka spreadsheet. Ini adalah orangnya, copy dulu. Nah, ini namanya ya. Kalau dia satu upload group pada 25 marker, itu maksimal hanya boleh genetic distance-nya itu 2. Itu pun 2 itu dari masing-masing dari satu marker, satu DWS atau satu lokasi. Kalau satu lokasi sudah sampai 2, itu artinya sudah tidak satu upload group dalam jarak dekat, itu beda. Yang lengkap kita ambil dari Jamalul Lail ini deh. Jamalul Lail tapi yang berasal dari catch-nya. Jamalul Lail ini haplogrupnya udah terkonfirmasi ya, GY32619. Kemudian kita lihat ini oke sama. Kemudian oke. Ini cuma satu ya. Ini dua marker nih sebenarnya. Satu dari 98 gitu ya. Ahmad itu bermutasi lebih banyak satu kali. Kemudian satu, ini nggak ada bedanya. Oke. Nah, sampai marker terakhir terbukti cuma 2. Sekarang kita hitung kakek bersamanya. Saya nggak akan hitung manual. Baik, alatnya udah ada. Ini pakai papernya Ian McDonald gitu ya. Nah, kemudian markernya 25 nih, kayak saja. 25 yang tidak match itu 2. Kemudian karena 25 itu
itu mutation rate-nya 26. Kemudian coba grade berapa nih? Jadi kira-kira loyang bersamanya itu sekitar 15 ya, 15 generasi silam. Kalau kita anggap per 100 tahun 3 generasi kan berarti 500 tahun yang lalu loyang bersamanya dengan Jamalul Lail. Jadi masih masuk GY 32613. Nah ini saya jadi agak gimana ya, dengan harusnya Mas Ahmad Shahab ini segera digolongkan ke GY 32612 atau GY 32613. Di sini harusnya tempatnya. Karena ini kakek moyang bersamanya masih minimal di 2 lah ya, GY 32612. Saya curiga admin Balawi Family Project itu udah diteror sama Balawi berdebah dari Indonesia ini yang memberhalakan NASA. Robito Alawiyah kalian ini memalukan ini. Kegiatan pengumpulan data itu kegiatan sains. Ini kan mengumpulkan data mentah ini. Orang mencari kerabatnya, kenapa kalian teror gitu? Untuk saudara-saudaraku yang Indonesia, mobil khusus keturunan Wali Songo, mau jalur paternal, maternal, atau parental, tolong lindungi Ahmad Shahab ini. Saya khawatir beliau ini dipersekusi oleh gengnya Taufik Assegaf. Taufik Assegaf ini bremes macok. Untuk saudaraku Ahmad Shahab, Anda saudara saya dan sebenar-benarnya gitu ya, sebangsa, Anda pahlawan kesetaraan, Anda terlepas dari dosa memfitnah Sayyidah Fatimah RA gitu ya. Walaupun Anda masih mungkin keturunan Sayyidah Fatimah, tapi yang jelas bukan jalur paternal, masih mungkin keturunan jalur parental bisa gitu, atau jalur maternal lalu lurus garis ibu. Kalau Anda punya salah satu orang tua Anda, terutama yang pasti jalur nenek itu di bumi, ya sangat mungkin Anda itu keturunan Wali Songo. Karena Wali Songo itu mengandung jalur parental. Mau anak laki-laki, mau anak perempuannya, keturunannya dianggap terah Wali Songo gitu. Dan menyampaikan terima kasih, Anda orang pertama yang openly publish ya hasil tes DNA Anda pahlawan gitu. Di mata saya pahlawan. Kalau ada yang berani mempersekusi Anda, silahkan hubungi saya, bisa ditemukan di Facebook saya atau ke saudara-saudara saya Bani Mataram atau ke Kiai Mat boleh. Kami akan mengusahakan yang terbaik untuk keamanan Anda gitu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya harap Balawi yang lain itu mau seterbuka saudara Ahmad Shahab ini. Kita bukannya mau merendam Anda dari Indonesia, enggak. Cuma jangan ada lagi fitnah terhadap Sayyidah Fatimah. Kalau upload grupnya keturunan Sayyidah Fatimah yang laki-laki ya harusnya cuma satu. Kalau bermacam-macam yaitu fitnah terhadap Sayyidah Fatimah. Dan dari video sebelumnya saya bisa tarik kesimpulan bahwa Balawi ini Bani Ibrahim saja bukan. Banggalah terhadap kakek kandung kalian, ngapain nyantol-nyantolkan kakek orang lain gitu ya. Saya aja tanpa ngandalin nasab bisa sampai kuliah setinggi ini, dapat beasiswa 2 kali. Kalian yang makan dari tanah air yang sama, minum dari tanah air yang sama gitu. Mungkin selera makanan kita juga sama gitu. Ngapain ngandalin nasab itu. Terus untuk Taufik Assegaf jangan neror orang lah. Ngapain itu? Ini sampai kelihatan ini agak aneh ini anak project family tree untuk Balawi. Kita lihat nggak ada model haplotype-nya. Ini Ahmad Shahab juga nggak dikelompokkan. Mungkin sudah capek itu adminnya family tree DNA itu diteror dari Indonesia. Begitulah saudara-saudaraku penjelasan lengkap dari Dr. Sugeng mengenai DNA Ahmad Shahab. Ini akan menjadi lembaran baru, semakin terang benderang
Dan silahkan para Habib yang lain juga ikut melakukan tes DNA. Banggalah dengan leluhur kita sendiri, nggak usah pakai perlu nyantol-nyantolin ke leluhur orang lain. Seharusnya kita berbangga sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana zaman yang penuh dengan rahmat dan kita semua memiliki potensi untuk menjadi orang baik. Siapapun latar belakang kita, tidak perlu minder. Hidup itu masa yang akan datang, bukan kemarin. Tentunya sejarah menjadi bagian penting dari kehidupan yang akan datang, dan dari sejarah itulah kita bisa mengevaluasi diri, kita bisa menapaki jalan yang lebih baik lagi. Bersiaplah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.